Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Satur Saputra. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya dengan matkul analisis visual data. Untuk kita langsung ke jawabannya saja. Untuk jawaban nomor satunya adalah mengikuti masalah. Untuk format tanggal tidak konsisten. Ada yang terbalik-terbalik dan cara solusinya mengganti format menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Dan contoh hasilnya akan seragam. Untuk ada data yang duplikat muncul dua kali. Untuk menghapusnya data duplikat menggunakan Excel remove duplikat atau Python drop duplikat. Ini ada yang menggunakan Excel, ada yang menggunakan Python. Dan ada beberapa perbedaan file, ada yang dari CSV sama XLSX. SX. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa transformasi dasar mengubah format, tipe data numerik, dan struktur kolom. Untuk handling missing value-nya atau ada contohnya yang tadi value tidak ada tuh dengan cara seperti ini, maka yang kosong akan terkondisi diisi dengan angka 29. Oke, dan hasil data setelah di cleaning menjadi seperti ini. Ada tabelnya untuk tipe datanya ada ID itu INT, tanggal itu date, lokasi itu varchar, suhu itu adalah float, kelembapan adalah float, NDFI adalah float, SIPANDA INT. Kesimpulannya untuk menegasikan reduksi tas kopi perusahaan harus melakukan konsep cleaning integrasi data terlebih dahulu terhadap pentingnya meliputi generalisasi format data, mengatasi missing value, dan menghapus duplikasi. Dan untuk selanjutnya soal nomor 2, lakukan langkah-langkah cleaning data di Excel, menghitung durasi pengiriman, menggunakan pivot table untuk menganalisis rata-rata, menggunakan VLOOKUP, index match untuk mengintegrasi data tambahan, dan membuat visualisasi pivot. Dengan langkah pertamanya ada langkah yang datanya ada menyamakan format tanggal dulu sama yang seperti soal nomor 1, data disamakan. Nanti akan seragam, tanggalnya terdapat tanggal kirim, ada tabel yang kosong. Susah untuk mengisi data kirim atau menghapus data jika tidak mungkin dianalisis. Itu ada dua kemungkinan. Itu keduanya untuk menghitung durasi pengiriman. Rumusnya itu ada sama dengan date div, kolom C, kolom D, dan unit itu D. Ini tuh sesuaikan dengan tanggal. Atau bisa juga dengan sama dengan D2 kurang C2. Sesuai keterangannya, oke. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk hasil dari pivot table-nya, saya juga mencantumkan cara menggunakan pivot table-nya. Analisis pivot table, angka pivot table, blok seluruh data, klik insert, kasih value, fresh, dan biaya. Oke, untuk hasil pivot table akan seperti ini, rata-ratanya, dan menggunakan lookup, contoh data ditambahkan. Contoh seperti ini, ada yang ditambahkan adalah kota Surabaya, Pulau Jawa. Untuk rumus lookup-nya, untuk rumus lookup-nya sama dengan lookup B2. Nah, seperti ini rumusnya. Oke. Selanjutnya ada visualisasi menggunakan pivot chart. Jenis digunakan ada bar chart atau kolom, tujuan untuk memberikan rata-rata durasi setiap kota. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini soalnya adalah analisis permasalahan tim menggunakan perbandingan Excel, Python dan R.
Dan hasilnya untuk menganalisis data besar transaksi e-commerce. Ada data dummy yang sudah dikasih di soal dan hasil perbandingannya. Dan selanjutnya ada analisis setiap tools. Pakai menggunakan Excel mudah digunakan, cocok untuk pemula, cepat, dan analisis sederhana. Untuk analisis sederhana, kekurangannya menangani data yang banyak sekali dan rentang error, kurangnya optimal untuk otomatisasi. Untuk kelebihan ada yang keduanya dengan cara menggunakan Python. Kelebihannya sangat cocok untuk big data, mendukung machine learning, banyak library analitik seperti Pandas, Matplotlib, dan NumPy. Untuknya ada yang selanjutnya ada yang R, sangat untuk analitik, banyak package visualisasi, cocok untuk penelitian. Oke, ini selanjutnya ada yang ketiga untuk alur analitik data end-to-end. Tahap analitiknya data collection, data cleaning, data transformation, data storage, analisis statistik, visualisasi data, insight bisnis, pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ada beberapa jawaban saya menggunakan Google Colabs. Oke, kita buka saja Google Colabs-nya. Kita buka yang terbaru. Oke, untuk yang Google Colabs soal nomor 4, yang pertama ada ini, untuk codingannya, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya, jawaban nomor 5, untuk Pineapple Analytics terdiri dari beberapa tahapan. Ada yang pertama ada collection, cleaning, analysis, visualizer, insight business. Untuk penjelasannya ada data collection, mengumpulkan database, transaksi retail, file Excel, dan sistem karir. Untuk cleaning data, arti itu membersihkan data dari semua data duplikat, data memperbaiki format, menangani missing value, menganalisis tipe data dengan benar. Selanjutnya ada soal nomor 5. Selanjutnya ada soal nomor 5 yang pertanyaan kedua kalau nggak salah. Untuk mengalur, yang pertama untuk alur analitik data. Ada collection, cleaning, analisis, visualisasi, dan insight business. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan tahapan data collection. Mengumpulkan data pelanggan, database, resell. Oke, selanjutnya ke nomor 5. Itu alur analitik data. Ada collection, cleaning, analisis, visualisasi, dan insight business. Ada beberapa penjelasannya. Contoh data collection menggunakan database, atau mengumpulkan data pelanggan menggunakan database, transaksi retail, file Excel, dan sistem kasir. Data cleaningnya menghapus duplikat, memperbaiki format, menangani missing value, memastikan tipe data dengan benar. Analisisnya adalah total transaksi, kota transaksi tertinggi, dan perilaku pelanggan. Oke, ada untuk soal nomor 2, soal nomor 5 pertanyaan kedua. Kita salin saja, kita coba buka di sini. Kita lihat tampilannya. Oke, nah untuk pertanyaan keduanya akan seperti ini tampilannya. Ada beberapa ini untuk data dummy-nya dan hasil visualisasinya akan menjadi seperti ini. Untuk total transaksinya ada 530.000. Nah, lanjut untuk soal ketiga. Oke, ini untuk soal 05 pertanyaan ketiga menggunakan Google Colabs. Oke, ini ada penjelasannya. Tampilannya akan menjadi seperti ini.
untuk outputnya. Ada menggunakan bar chart dan pie chart. Untuk soal yang terakhir, nomor 5 soal keempat adalah berdasarkan analisis pada data retail. Maka isi bisnisnya dapat diambil dari Jakarta memiliki kuota transaksi tertinggi, Bandung memiliki lebih dari satu pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan strategi promosi Bandung agar lebih jumlah transaksi meningkat, Jakarta dapat dijadikan fokus utama pemasaran karena memiliki potensi pendapatan lebih tinggi. Perusahaan juga dapat membuat program loyalitas seperti diskon, cashback, dan membership. Sekian dari saya, terima kasih.